Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, waktu sebuah perusahaan bagi-bagi dividen, apa sebenarnya yang mau mereka omongin ke kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia di balik dividen. Kelihatannya kan simpel ya, perusahaan untung, terus bagian untungnya dibagi-bagi ke pemegang saham, dapat uang gratis, gitu kan? Eits, tunggu dulu. Kenyataannya itu jauh lebih dalam dan, jujur aja, jauh lebih seru dari itu. Nah, buat ngebongkar ini semua, kita harus mundur sedikit ke sebuah teori yang, jujur aja, awalnya kedengeran agak aneh. Teori ini bahkan dapat hadiah Nobel dan kayaknya bertentangan banget sama logika umum kita. Iya, Anda nggak salah baca. Dua ekonom hebat ini, Miller dan Modigliani, pada tahun 1961 bilang kalau kebijakan dividen itu nggak relevan. Maksudnya gimana? Jadi menurut mereka, di pasar yang sempurna, mau perusahaan bayar dividen atau enggak, itu sama sekali nggak ngaruh ke nilai perusahaannya. Aneh kan? Intinya gini, teori ini percaya kalau yang benar-benar penting itu ya kinerja bisnisnya, laba dan keputusan investasinya. Cara ngebagi-bagiin profitnya itu dianggap cuma detail teknis saja, nggak akan mengubah nilai inti perusahaan. Oke, itu kan teorinya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di pasar saham, kayaknya ada yang nggak pas deh. Siapapun yang ngikutin pasar pasti tahu kalau ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, ini dia buktinya. Pasar itu reaktif banget sama berita dividen. Coba diperhatiin. Begitu ada pengumuman kenaikan dividen, harga sahamnya biasanya langsung ikut naik. Sebaliknya, kalau ada kabar dividennya dipotong, wah, harga sahamnya bisa langsung anjlok. Jadi disinilah letak teka-tekinya. Kalau teorinya bilang dividen nggak relevan, kenapa pasar bereaksi seheboh itu? Informasi apa sih yang sebenarnya dibaca sama pasar yang nggak kelihatan di teori klasik tadi? Jawabannya teman-teman ada di sini. Kuncinya adalah kita harus ngelihat dividen bukan cuma sebagai duit, tapi sebagai sebuah pesan, sebuah informasi. Dan ini membawa kita ke teori sinyal. Konsepnya gini, manajer di dalam perusahaan itu kan tahu kondisi sebenarnya, lebih dari kita yang di luar. Nah, karena omongan aja kadang nggak cukup meyakinkan, mereka pakai tindakan nyata untuk ngasih sinyal ke investor, sinyal tentang kesehatan perusahaan yang sesungguhnya. Terus, kenapa dividen ini jadi sinyal yang ampuh banget? Karena, ini penting nih, dividen itu susah dipalsuin. Ini bukan sekedar janji manis atau siaran pers. Perusahaan harus beneran punya duit cash buat bayar. Makanya disebut sinyal yang mahal. Dan justru karena mahal dan nggak bisa bohong inilah, sinyal dividen jadi sangat-sangat bisa dipercaya. Oke, sebelum kita angkat datanya, ada dua istilah penting yang perlu kita tahu. Pertama, gimana sih cara ngukur nilai perusahaan? Nah, para peneliti sering pakai yang namanya Tobin Skew. Gampangnya, ini adalah cara pasar menilai seberapa berharganya sebuah perusahaan. Yang kedua adalah profitabilitas, atau seberapa jago perusahaan cari untung. Biasanya diukur pakai Return on Equity atau ROE. Angka ini nunjukin seberapa efektif manajemen muterin duit investor buat jadi keuntungan. Oke, teorinya udah dapat, istilahnya juga udah. Sekarang bagian yang paling seru, kita lihat datanya. Apakah bukti dari dunia nyata beneran mendukung teori sinyal ini? Yuk kita cek. Wow, jangan kaget dulu lihat tabel penuh angka ini ya. Ini cuma hasil analisis statistik dari puluhan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kita nggak perlu pusingin semua angkanya. Intinya cuma satu. Tabel ini menunjukin faktor apa aja sih yang benar-benar ngaruh positif ke nilai sebuah perusahaan. Dan hasilnya menarik banget. Jadi, intisari dari tabel rumit tadi itu sebenarnya simpel banget. Datanya nunjukin ada dua hal yang secara signifikan bikin nilai perusahaan naik di mata pasar. Pertama, profitabilitas alias ROI yang tinggi, dan kedua, ukuran perusahaan yang besar. Jelas ya, makin untung dan makin besar, makin berharga. Dan ternyata, ini bukan cuma fenomena di Indonesia loh. Coba lihat data dari pasar Korea ini. Jelas banget kan di grafiknya? Kebijakan dividen yang bagus itu punya hubungan positif yang kuat dengan semua ukuran kinerja perusahaan. Mau itu ROA, ROS, sampai ROS, semuanya ikut naik. Bahkan kalau mau lihat angkanya, dampaknya itu masif. Angka plus 19, sekian ini nunjukin betapa kuatnya dampak positif pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan di mata pasar, menurut salah satu model studi di Korea tadi. Ini bukan lagi kebetulan, ini signifikan secara statistik. Oke, dari semua teori dan data tadi, apa dong kesimpulan praktisnya buat kita sebagai investor? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan rangkum semuanya. Jadi pesannya jelas banget, kebijakan dividen yang kuat dan sehat itu bukan cuma soal bagi-bagi duit, itu adalah sinyal dari jajaran direksi yang bilang, hey, perusahaan kita sehat, profit kita bagus, dan kita percaya diri dengan masa depan. Sebaliknya, kalau dividennya kecil atau bahkan nggak ada, itu bisa jadi sinyal ketidakpastian. Terus gimana cara kita membaca sinyal ini?
Gampang. Pertama, lihat konsistensinya. Dividen yang stabil atau naik pelan-pelan itu sinyal bagus. Artinya perusahaan stabil. Kedua, kalau ada kenaikan dividen yang mengejutkan, itu berita super bagus. Artinya manajemen lagi optimis banget. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Hati-hati kalau ada pemotongan dividen. Itu bisa jadi red flag atau tanda bahaya bahwa ada masalah di depan. Jadi, intinya, dividen itu lebih dari sekedar angka di laporan keuangan. Dividen adalah bagian dari cara perusahaan berkomunikasi. Ini adalah sebuah sinyal yang nyata, yang nggak bisa bohong, yang ngasih kita cerita utuh soal kinerja, stabilitas, dan keyakinan manajemen akan masa depan perusahaan. Jadi, lain kali Anda mendengar sebuah perusahaan mengubah kebijakan dividennya, coba berhenti sejenak dan bertanya, pesan apa sih yang sebenarnya lagi mereka kirim? Dengan memahami bahasa tersembunyi ini, Anda bisa punya pemahaman yang jauh lebih tajam tentang kondisi dan prospek bisnis mereka.